guys, selesai juga nih project dari si BMW kita, yang dimana kalau misalkan untuk dari si BMW, dia tuh sebenarnya punya DRL yang tadinya bermasalah. Jadi sebelumnya lampu ini untuk si DRL bagian dalam ini mengalami kendala yang dimana modulnya udah jebol, dan juga untuk haloringnya juga udah jebol. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dari si DRL ini biasanya rusak. Itu sekarang udah kita perbaiki, yang dimana untuk perbaikan seperti ini biasanya kita lihat dulu untuk kondisi partnya, kemudian modulnya. Kalau biasanya bisa diservis, biasanya kita lakukan servis. Kalau misalkan partnya udah jebol, itu biasanya dilakukan penggantian dari si modul. Nah, beberapa part modul ini memang kita juga menyediakan untuk dari partnya, dan juga untuk dari si perbaikan restorasi dari si haloringnya juga ini sudah sering kita lakukan, dan gue bakal nge-review satu persatu untuk partnya, kenapa dia bisa kendala, dan juga proses untuk perbaikannya seperti apa. Like it's delirium, she just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Welcome to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on. Giving dividends, I'm trying to boost your career and all. Know you got a binge, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone. Nah, biasanya kalau untuk perbaikan dari si DRL ini, kita selalu membongkar untuk dari si partnya sendiri, yang dimana kalau untuk dari si part BMW itu haloringnya dia punya sistem jalurnya ada masuk ke dalam lampu, yang dimana untuk perbaikannya sendiri di bagian belakang kita harus bersihkan dulu untuk keseluruhannya, dan juga untuk dari si modulnya. Nah, modulnya sendiri itu dia juga untuk yang bagian kiri sama bagian kanan itu biasanya terpisah, karena kalau untuk dari si haloringnya sendiri, LED-nya itu dia berdiri sendiri-sendiri. Tapi ini tergantung tipe ya. Kalau untuk tipe yang si BMW yang kita restorasi kali ini, dia untuk modulnya terpisah. Dan juga untuk dari perbaikannya itu kita biasanya sebelah-sebelah. Nah, kalau untuk dari si chipnya sendiri, dia tuh kita bisa lihat kalau misalkan kondisinya masih bisa diperbaiki, biasanya kita perbaiki. Tapi kalau misalkan enggak, kita biasanya akan lakukan penggantian kalau udah jebol. Nah, ini sebenarnya kalau untuk dari si modulnya, kalau untuk yang sekarang, dia tuh sebenarnya udah jebol, sehingga harus dilakukan penggantian dari si chipset dan juga modulnya. Nah, kalau misalkan masih bersih bisa diperbaiki, biasanya kita lakukan perbaikan. Tapi kalau misalkan udah kondisi seperti ini, kita biasanya lakukan penggantian supaya hasilnya bisa bagus. Karena kalau udah kita lakukan servis, biasanya udah bersih, kita pasangkan dengan modul yang udah jebol, dia hasilnya masih tetap nggak bisa maksimal. Tapi dengan adanya penggantian modul, biasanya dari si haloring dan juga dari si modulnya udah baru, sinarnya biasanya jauh lebih bersih dan juga jauh lebih sempurna. Nah, setelah gua lakukan perbaikan dari si modul dan juga haloring dari si BMW, ini biasanya setelah selesai kita lakukan, kita akan scanning untuk dari si indikatornya. Yang dimana kalau misalkan kita lihat untuk dari indikatornya sekarang udah perfect, nggak ada malfunction, dan juga udah sempurna. Jadi biasanya kalau posisi udah kita rapikan semua, nanti kita cek bagian dalam, baru kita akan finishing, dan juga ini udah berarti udah perfect dan udah rapi. Nah, menurut kalian gimana guys untuk hasil restorasi kita kali ini? Nah, buat kalian yang punya mobil BMW, Mini Cooper, VW, ataupun mobil-mobil Eropa lain, kalau orang ngalamin kendala di bagian DRL, lo orang bisa kontak kita. Tim kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman atau memberikan solusi supaya bisa mengembalikan dari yang tadinya rusak bisa kembali menjadi normal lagi. Oke, gua Tommy, sampai sekian video kita kali ini. Jangan lupa orang like, subscribe, dan juga komen di video kita. I swear she drives me crazy, think my brain is gone.